あばよ、キール。そこそこ暇つぶしにはなったぜ。Anime Baku Otome Breaker season yang kedua, episode yang ketiganya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat di dalam adegan yang pertama ini, Nagato yang saat ini sudah berhasil bangun juga, akhirnya langsung datang untuk bisa menghampiri Anzai. Lalu, dia pun segera meminta maaf kepada Anzai. Karena gara-gara dirinya, semua siswa dari Furin sekarang justru malah terlibat di dalam masalahnya. Hal itulah yang membuat Nagato menjadi sangat menyesal sampai dia pun akhirnya langsung menjadi menangis. Nah, melihat dan juga mendengar semua hal itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Woi, bodoh, kami melakukan ini semua bukan karena untukmu. Tapi kami datang ke sini karena kami memang ingin sekali untuk dapat menghajar semua anggota dari geng Kill. Mengingat perbuatan dari mereka semua sangatlah memuakkan sekali. Jadi jika kami tidak bergerak, maka cepat atau lambat, Bofurin pasti akan tetap bertarung melawan mereka. Lagi pula, aku pun juga sudah berjanji kepada seorang gadis yang bernama Tsuchiya, bahwa aku akan membantu Anzai dan juga aku pun akan menyelamatkanmu. Oleh karena itu, tidak perlu menangis lagi dan juga tidak perlu merasa bersalah. Karena pada dasarnya, ini adalah keputusan kami bersama. Mendengar ucapan tersebut dari Sakura Haruka, Nagato yang awalnya sempat merasa sangat frustasi, akhirnya kini seketika bisa tenang. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun akhirnya langsung menceritakan semua tentang Genkill kepada murid dari sekolah Furin. Mulai dari pertama kali dirinya direkrut, sampai dengan bagaimana cara Dada Genkill ini melakukan semua aksinya. Singkat cerita, tepat pada suatu hari, atau ketika pada saat itu Nagato sedang berjalan sendirian, maka tanpa disengaja, Nagato pun melihat sekelompok anak sekolah yang kebetulan sedang melakukan pembulian terhadap anak sekolah lainnya yang jauh lebih lemah daripada mereka. Dengan cara mengambil uang dari anak itu dan juga langsung mengajar tubuh dari orang itu secara bergantian. Melihat semua hal itu di depan matanya, Nagato pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun akhirnya langsung memutuskan untuk dapat menolongnya. Walaupun kenyataannya, Nagato sendiri adalah anak yang sangat lemah dan juga tidak pandai bertarung. Nah, akibat Nagato nekat untuk dapat menyelamatkan anak itu, maka secara otomatis, kini giliran Nagato lah yang justru malah ikut diajar habis-habisan oleh mereka semua. Beruntungnya di tengah pertarungannya ini, Shingo yang kebetulan sedang lewat juga, akhirnya seketika langsung datang menolong mereka. Dengan cara menghajar semua anggota dari geng kecil itu menggunakan kekuatan dari pukulannya. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Shingo pun akhirnya bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah sekali. Melihat semua hal itu di depan matanya, Nagato pun tentu saja menjadi sangat kagum kepada Shingo. Karena ternyata masih ada orang sekuat Shingo yang masih mau datang untuk dapat menolong orang yang lemah ketika kekuatan mereka dibutuhkan. Hal itu tentu saja sangat berbanding terbalik dengan Nagato. Karena yang dimiliki oleh Nagato hanyalah modal keberaniannya saja. Jadi, setiap kali Nagato nekat untuk bisa menolong orang, maka sudah pasti Nagato lah yang justru malah akan menjadi terluka dan juga justru dibuat babak belur. Mendengar semua perkataan itu dari Nagato, Shingo pun seketika langsung meresponnya. Hei, kau ini orang yang cukup keren. Mengingat tidak semua orang berani menantang banyak orang sekaligus walaupun dia hanya sendirian. Ditambah, kau pun mau melakukan itu untuk dapat menolong orang lain. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun sangat kagum kepadamu. Sampai Shingo pun seketika langsung menawarkan kepada Nagato bahwa jika Nagato ingin bisa menjadi lebih kuat, maka Nagato pun boleh bergabung ke dalam gengkilnya itu. Meskipun pada awalnya Nagato sempat ragu, tapi karena saat ini dirinya sudah melihat bahwa Shingo adalah orang yang sangat baik, maka Nagato pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa menjadi anggota tetap dan masuk ke dalam gengkil juga. Tapi sayangnya, tepat setelah Nagato bergabung ke dalam gengkil ini, maka sebuah hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi di dalam geng tersebut. Mengingat di hari pertamanya bergabung, Nagato pun kini malah melihat sebuah kekejaman yang saat itu sedang dilakukan oleh para anggota dari geng tersebut. Sederhananya, ketika ada salah satu anggotanya yang kebetulan saat itu sudah tidak betah dan juga memutuskan untuk bisa keluar dari gengkil, maka anggota eksekutif mereka, yaitu Renji Koga,
tiba-tiba saja langsung menghantam tubuh dari anggotanya itu, hingga pada akhirnya dia pun tidak bisa bangkit lagi. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama ini, Shingo pun mulai menghantam kepala dari Nagato juga dengan sangat keras sekali. Sampai membuat tubuh dari Nagato langsung terjatuh ke tanah. Lalu di saat yang bersamaan, Shingo pun mulai berkata seperti ini kepada Nagato. Dengar, seperti yang sudah kuduga bahwa kau ini sangatlah bodoh sekali. Karena kenyataannya, sangatlah mudah sekali untuk bisa menipu orang yang lemah, dan juga untuk bisa menipu para anak sekolah yang memiliki rasa keadilan sangat tinggi. Mengingat orang seperti kalianlah, mangsa yang sangat cocok untuk para anggota dari geng Kill. Karena ketika kalian sudah masuk ke dalam tempat ini, maka para pecundang seperti kalian tidak akan pernah bisa keluar lagi, tidak peduli apapun yang kalian lakukan. Nah, mulai dari sanalah, Nagato pun pada akhirnya jadi terjebak di dalam geng Kill tanpa bisa untuk keluar sama sekali. Di mana hampir setiap hari, Nagato selalu dibully oleh mereka, serta Nagato pun selalu diberi perintah untuk dapat berbuat kriminal. Dengan cara mencuri uang dari para penduduk kota Furin. Mengingat Nagato pun harus bisa memberikan setoran kepada mereka sebanyak 300.000 yen di dalam waktu 3 hari ke depan. Beruntungnya, Nagato pun bisa bertemu dengan Anzai. Hingga pada akhirnya, Anzai bersama dengan semua anggota fraksi Tamon kelas 1 akhirnya langsung memutuskan untuk dapat menyerang markas dari geng Kill serta menyelamatkan teman dari Anzai. Setelah mendengar semua cerita dari Nagato barusan, maka Anzai pun seketika langsung meresponnya. Nagato, kau tidak perlu menjadi seperti aku, dan juga kau pun tidak perlu menjadi kuat. Karena pada dasarnya, kau ini adalah anak yang sangat baik, dan juga memiliki hati yang besar. Jadi berdasarkan hal itu, maka ayo cepat kita pulang. Dan ayo kita berkumpul bersama-sama lagi. Menyaksikan respon tersebut dari Anzai, Nagato pun seketika langsung menangis haru. Serta tanpa menunggu lama, semua anggota dari fraksi Tamon kini akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa pulang dari markas geng Kill ini. Nah, menarik ya. Tepat di tengah perjalanan ini, Nirei yang sepanjang pertarungan itu justru malah tertidur di luar bangunan markas dari geng Kill. Setelah dirinya dipindahkan oleh Kusumi ke tempat aman, akhirnya dia pun kini seketika langsung terbangun tepat di gendongan dari Taiga. Lalu setelah dirinya sudah sadar, maka Nirei pun langsung bertanya seperti ini kepada teman-temannya. Hah? Ada di mana kita? Mendengar pertanyaan itu dari Nirei, Kiryu yang saat itu ada di sebelahnya, kini seketika langsung menjawab. Haha, pertarungan kita sudah selesai. Dan sekarang, kita sedang ada di dalam perjalanan pulang untuk dapat berkumpul di kafe milik Kotoha. Lagi pula untuk sekarang, kau ini tidak perlu khawatir lagi. Karena semua tujuan kita untuk bisa bertarung melawan geng Kill berhasil dicapai dengan sempurna. Tidak hanya itu, mengingat pada halaman yang berikutnya, Suo pun dengan tenang akhirnya langsung berjalan untuk bisa menghampiri Nirei. Lalu, dia pun segera menyentil kepala dari Nirei sambil berkata seperti ini kepadanya. Nirei, mulai dari sekarang, kau ini tidak boleh ceroboh lagi. Karena di antara kita semua, justru malah kau sendirilah yang mengalami luka paling parah akibat diajar pada bagian kepala tepat ketika dirimu tidak siap untuk bertarung. Mendengar perkataan itu dari teman-temannya, Nirei pun akhirnya seketika langsung meminta maaf. Serta dia pun langsung turun dari gendongan Taiga. Lalu Nirei pun segera berbicara seperti ini kepada Sakura. Terima kasih Sakura, karena kau ini sangatlah luar biasa hebat. Padahal dirimu baru saja dipilih untuk bisa menjadi ketua kelas. Tapi faktanya, Sakura bisa memimpin kita semua di dalam pertarungan melawan geng Kill. Selain itu, semua masalah kita dengan mereka sekarang juga sudah bisa diselesaikan. Yang artinya, geng Kill tidak akan berani mencari gara-gara lagi dengan kita untuk sementara waktu. Mendengar ucapan dari Nirei barusan, Sakura pun seketika langsung memotongnya. Hah? Terima kasih untuk apa? Aku sama sekali tidak pantas untuk bisa mendapatkan ucapan terima kasih dari kalian. Karena faktanya, aku sudah salah perhitungan. Mengingat pada awalnya, aku sempat sombong kepada kalian semua. Bahwa aku bisa mengalahkan mereka semua hanya dengan seorang diri. Tapi kenyataannya, aku sendiri pun justru malah dibuat menjadi kesulitan ketika harus bertarung melawan satu orang saja dari mereka. Bahkan, andaikan anak-anak kelas 2 tidak datang untuk bisa membantu kita, maka sudah pasti kitalah yang nantinya akan kalah. Jadi berdasarkan hal itu, maka sudah jelas semuanya adalah salahku. Dengan begitu, aku minta maaf kepada kalian karena tidak bisa menjadi ketua kelas yang baik. Mendengar ucapan dari Sakura tersebut, Anzai pun dengan cepat langsung meresponnya. Woi, bodoh, berhentilah berbicara seperti itu. Karena sebenarnya, jika tanpa adanya dirimu,
maka belum tentu kami semua akan memutuskan untuk bisa bergerak. Lagi pula, ini adalah kesalahan dari kami sendiri. Mengingat pada dasarnya, kami semua memang terlalu lemah. Berdasarkan hal itu, maka berhentilah untuk bisa menyalahkan dirimu sendiri. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari dirimu seorang saja. Oleh karena itu, maka mulai dari sekarang, mari kita menjadi kuat bersama-sama. Supaya hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi kepada kita. Melihat semua hal itu di depan matanya, Enamoto dan juga Kusumi tentu saja seketika langsung tersenyum. Karena berkat pertarungan mereka melawan Genkill, maka semua murid kelas 1 dari fraksi Tamon akhirnya bisa memiliki pengalaman untuk bertarung secara langsung melawan geng yang kuat. Jadi sudah jelas hal itu sangatlah bagus untuk perkembangan mereka. Sementara itu, Kaji yang masih terlihat kebingungan akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada mereka berdua. Oi, lupakan hal itu sejenak. Karena untuk sekarang, ada sebuah hal yang jauh lebih penting daripada kemenangan kita hari ini. Yaitu, bagaimana pendapat kalian berdua mengenai kekuatan dari Genkill? Mendengar pertanyaan itu dari Kaji, Enamoto dan juga Kusumi akhirnya langsung menjelaskan. Sejujurnya, kami sama sekali tidak tahu. Karena faktanya, mereka adalah sebuah geng yang baru saja dibentuk. Jadi, kita tidak memiliki informasi apapun mengenai mereka semua. Selain jumlah anggota dari geng mereka yang ternyata sangatlah banyak sekali. Di momen inilah, Kaji pun segera meresponnya lagi. Dengar, ada sesuatu yang janggal dari Genkill ini. Karena aku yakin orang seperti Shingo-Natori bukanlah pimpinan yang asli dari Genkill. Mengingat dia adalah orang yang bodoh, serta dia pun tidak memiliki kapasitas atau memiliki kekuatan untuk bisa mengumpulkan anggota sebanyak itu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi berdasarkan hal itu, maka mulai dari sekarang kita pun harus berhati-hati dengan mereka dan juga orang di balik geng itu. Singkat cerita, setelah kelompok dari fraksi Tamon kelas 1 dan juga kelas 2-nya sekarang sudah bisa pulang menuju ke tempat dari Kotoha, maka mereka pun langsung bertanya kepada Tomohiragi tentang di manakah sekarang Umemiya sedang berada. Mengingat pada dasarnya, Kaji, Sakura, dan juga Anzai ingin melaporkan kejadian hari ini kepada Umemiya supaya Umemiya bisa tahu tentang kemana saja mereka sejak tadi pagi. Berdasarkan hal tersebut, maka Hiragi pun langsung mengantarkan mereka menuju ke tempat dari Umemiya, yaitu menuju ke sebuah kedai tua yang terletak tepat di ujung jalanan utama. Nah, sesampainya di sana, Ume pun langsung menyambut kedatangan dari teman-temannya. Serta Ume pun langsung mengajak mereka semua untuk bisa masuk. Lalu ketika mereka sudah duduk, maka Anzai pun langsung berkata seperti ini kepada Umemiya. Intinya, Anzai bercerita dari awal sampai dengan selesai tanpa ada satupun yang terlewat. Mendengar semua cerita itu dari Anzai, Ume pun sekarang langsung tersenyum sambil membalas ucapannya. Hei, wakatta. Otsukare-san. Baiklah, kerja bagus. Aku sudah mengerti tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi, untuk sekarang mari kita makan-makan saja untuk dapat merayakan kemenangan kalian. Awalnya, Anzai dan juga teman-temannya saat ini nampak sangat terkejut. Karena ternyata Ume pun tidak marah kepada mereka. Padahal mereka sudah pergi untuk dapat bisa menyerang markas dari geng lawan tanpa meminta izin kepada anak-anak kelas 3. Namun, di saat Anzai baru bertanya lagi kepada Ume untuk bisa memastikan, maka Umemiya pun sambil makan sekarang langsung berkata dengan sangat serius. Dengar, Nagato itu adalah temanmu. Jadi sudah jelas, Furin pasti akan tetap datang untuk dapat bisa membantumu walaupun aku mencoba untuk bisa melarangnya. Karena pada dasarnya, tugas dari semua murid di sekolah Furin adalah untuk dapat bisa melindungi satu sama lain. Tidak peduli itu adalah kakak kelas, adik kelas, atau teman-teman kita yang bukan merupakan anggota dari Furin. Dengan begitu, maka jika ada salah satu dari kita yang terkena masalah, sudah jelas kita pun pasti akan langsung menolongnya, tidak peduli seberat apa ujian yang ada di depan mata kita. Lalu, setelah berkata seperti itu kepada Anzai, maka Umemiya pun langsung menyodorkan satu piring makanan kecil tepat menuju ke arah Nagato sambil memintanya untuk dapat segera memakannya. Nagato, kue. Mendengar permintaan itu dari Umemiya, Nagato pun kini seketika langsung melakukannya. Lalu entah kenapa, Nagato pun saat ini langsung menjadi menangis sambil berkata seperti ini kepada mereka. Aku sudah lama sekali tidak bisa merasakan makanan dengan rasa seenak ini. Atau aku sudah lupa bagaimana rasanya menikmati makanan.
Di momen itulah, Umemiya pun kini seketika langsung menjelaskan kepadanya. Makanan itu terasa enak karena sekarang kau makan dengan dikelilingi oleh teman-temanmu. Jadi, jangan pernah lupakan perasaan ini. Mengingat, jika dirimu mau berbagi perasaan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, sudah jelas beban yang ada di dalam dirimu akan bisa menjadi berkurang. Serta, semua makanan yang kau makan otomatis berubah menjadi enak. Oleh karena itu, berhentilah untuk dapat berpikir berlebihan. Karena keterlibatan dari sekolah Furin di dalam pertarungan pada hari ini bukanlah kesalahanmu. Tapi, itu adalah inisiatif dari kami karena dirimu adalah teman kami juga. Mendengar ucapan panjang lebar dari Umemiya tersebut, Nagato pun sekarang langsung mengerti. Hingga pada akhirnya, dia pun saat ini langsung menjadi menangis lagi. Hai. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Sakura. Mengingat pada momen ini, Sakura pun sebenarnya tidak setuju dengan ucapan dari Umemiya barusan. Karena menurut Sakura, misi dari mereka sebenarnya sudah gagal andaikan Kaji hari ini tidak datang. Serta gara-gara Sakura saat ini masih lemah, maka semua teman-temannya sekarang menjadi terluka parah. Bahkan di dalam kesempatan yang sama itu, Sakura yang nampak sangat kebingungan, kini dia pun langsung bertanya lagi kepada Umemiya. Yaitu, kenapa di saat pertarungan tadi, tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan, serta kenapa Sakura bisa merasakan ketakutan. Padahal selama ini, Sakura tidak pernah merasakan perasaan seperti itu ketika dirinya bertarung sendirian. Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Umi pun kini kembali menjelaskan kepadanya bahwa alasan Sakura tidak bisa bergerak adalah karena Sakura peduli kepada teman-temannya, tapi Sakura tidak bisa mengekspresikannya. Jadi gara-gara itu, pikiran dari Sakura menjadi penuh hingga dia pun tidak bisa memutuskan mana yang harus dia lakukan lebih dulu. Tapi meskipun begitu, hal tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk. Karena jika Sakura bisa merasakan kesal ketika melihat teman-temannya dihajar di depan mata, maka artinya Sakura peduli kepada mereka atau Sakura suka kepada mereka. Yang artinya, jika dirimu mau membuka hati untuk teman-temanmu dan juga mau menerima semua kekuranganmu itu, maka aku pun sangat yakin sekali bahwa di masa depan nanti Sakura pasti akan bisa menjadi semakin kuat. Menyaksikan respon tersebut dari Umemiya, Sakura pun sebenarnya masih nampak sangat kebingungan. Tapi, karena dia sudah mendengar jawaban itu, maka untuk sementara Sakura pun sekarang bisa menjadi tenang. Sampai pada halaman itu, mereka pun kini kembali melanjutkan adegan dari makan-makannya. Sebelum pada akhirnya, mereka pun sekarang memutuskan untuk dapat pulang. Maji? Yatta! Mada kuu no kaya? Nah, di momen inilah, atau tepatnya sebelum Sakura pulang ke rumah, maka dia pun lebih dulu mengantarkan Nagato untuk bisa kembali menuju ke tempat dari Tsuchiya. Karena pada dasarnya, Sakura sudah berjanji kepada Tsuchiya bahwa dia akan membawa pulang kedua orang temannya, yaitu Anze dan juga Nagato. Jadi, Sakura pun sempat meminta Tsuchiya untuk bisa menunggunya di tempat ini. Menarik ya, tepat ketika Sakura sekarang baru saja datang, maka Tsuchiya pun ternyata masih ada di tempat yang sama. Alias, Tsuchiya masih menunggu kepulangan Sakura dari tadi siang. Lalu ketika mereka sekarang sudah bertemu, maka Tsuchiya pun kini tiba-tiba saja langsung menangis sambil memeluk mereka berdua. Di momen itulah, Sakura pun kini seketika langsung membalikkan badannya. Karena menurutnya, misinya untuk dapat bisa mengantarkan mereka, sekarang semuanya sudah berhasil. Tapi, sebelum Sakura bisa pergi dari tempat itu, maka Tsuchiya pun langsung berteriak menuju ke arah Sakura sambil berkata seperti ini kepadanya. Terima kasih Sakura, karena berkat adanya bantuanmu, kedua teman-temanku sekarang bisa pulang dengan selamat. Arigato, Sakura. Mendengar ucapan itu dari Tsuchiya, Sakura pun kini seketika langsung membalasnya. Tidak masalah, itu bukan apa-apa, karena aku hanya mencoba untuk dapat bisa menepati janjiku kepadamu. Barulah setelah berkata seperti itu, maka Sakura pun sekarang langsung memutuskan untuk bisa pergi dari hadapan mereka bertiga. Nah, mulai dari sanalah, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang lain. Yaitu sudut pandang orang misterius yang merupakan seorang pendiri sekaligus pimpinan yang asli dari geng Kill. Di mana pada halaman ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa di saat semua anggota dari geng Kill itu saat ini sudah berhasil dibuat menjadi pingsan, maka tiba-tiba saja salah satu anggota dari mereka yang saat ini kebetulan sedang menyamar, akhirnya seketika langsung menjadi terbangun. Karena sebelumnya, dia justru malah ketiduran ketika semua anggotanya sedang bertarung. Mengingat, hampir tidak ada satupun orang dari geng Bofurin yang mampu membuatnya menjadi terhibur. Tidak hanya itu,
Karena pada kesempatan yang sama tersebut, dia pun langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Sialan, padahal aku sudah jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bisa menyaksikan bagaimana cara murid dari Furin bertarung. Tapi sayangnya, aku pun saat ini menjadi kecewa. Karena Furin yang aku kenal sekarang sudah berubah dengan sangat drastis. Atau dengan kata lain, Furin sekarang sudah berubah menjadi sebuah kelompok yang sangat lemah. Tapi mau bagaimana lagi? Mengingat murid yang datang untuk bisa bertarung melawan Genki ini ternyata hanyalah anak-anak kelas 1. Jadi wajar saja jika mereka saat ini belum berkembang kecuali satu orang tadi. Ngomong-ngomong, dengan berhasil dikalahkannya Genki ini, maka sekarang geng ini sama sekali tidak ada gunanya. Padahal seharusnya aku masih bisa mengajari Shinkonatori beberapa hal jika dirinya ingin menjadi lebih kuat daripada sekarang. Namun meskipun begitu, saat ini harus aku akui bahwa kalian para anggota dari Genki ternyata sedikit berguna untukku. Karena berkat kalian, aku pun jadi bisa sedikit mengulur waktu. Sebelum pada akhirnya aku bisa menemukan kartu as yang nantinya bisa aku gunakan lagi untuk dapat menghancurkan geng Bob Furin. アバよキールそこそこ暇つぶしにはなったぜ Oh iya, buat kalian yang penasaran, nama dari karakter misterius ini adalah Yamato Endo. Dia adalah ketua dari fraksi Shadow. Namun, karena pada waktu 2 tahun yang lalu, terdapat sebuah perbedaan pendapat yang terjadi di antara dirinya dan juga Umemiya. Maka Yamato Endo dan juga semua anggota dari fraksi Shadow itu akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa keluar dari sekolah Furin. Tidak hanya itu, karena mulai dari sini, Endo pun akan kembali melakukan aksinya untuk dapat merebut sekolah Furin lagi sekaligus menjadi berandalan yang nomor 1. Walaupun pada dasarnya, Endo sudah bukan murid dari Furin lagi.